Pada kesempatan malam ini kita masuk di pembahasan al-jabair wal asaib. Ini pembahasan yang bagi sebagian orang terbilang baru. Ini termasuk pembahasan yang jarang disampaikan. Ini toharoh, masih pembahasan toharoh, tetapi ketentuan tentang mengusap al-jabair wal asaib. Jabair pembalut, pembalut dan perban. Di mengusap pembalut dan perban. Al-jabair wal asaib. Al-jabairu jam'u jabirah. Ya, kata jabair itu bentuk jamak dari kata jabirah. Wa hiya ribatun yudau 'alal 'udwil maksuri li yujbar, yaitu pengikat atau pembalut yang diletakkan pada anggota tubuh yang patah, sehingga dia bisa jadi dibalut sehingga bisa pulih kembali, segera sembuh. Mungkin biasa lihat ada orang misalnya kecelakaan patah tangan misalnya kan, itu dibalut. Atau kalau di zaman sekarang juga ada model gips, ini lihat gips kayak semen tuh, sehingga melindungi agar tidak terbentur, tidak tertekuk, sehingga pemulihan tulang lebih cepat. Itu yang disebut dengan jabair atau jabirah. Jadi dia pembalut, pembalut yang membalut bagian anggota tubuh yang patah. Kemudian apa itu asaib? Wal asaibu jam'u isabah. Asaib itu jamak dari kata isabah. Ini juga pembalut, Wa hiya ribatun yudau 'alal jarhi liyahfizahu minal awsakhi hatta yabra. Itu pembalut atau perban, mungkin lebih pasnya, yang diletakkan pada luka untuk menjaganya dari kotoran, hingga dia bisa sembuh. Mungkin kayak pembalut lah, bisa lihat kayak kalau kecil kan kita sebutnya plester, ada pembalutnya di situ. Kalau dia besar diperban lah mungkin, pembalut. Ya, itu yang dimaksud dengan pembahasan ini. Bagaimana kalau ada orang harus memakai itu pada anggota wudhu atau anggota mandi, karena dia terluka atau patah, celakaan. Walamma kana al-islamu dinal yusri ra'a hadhihi nawahi. Karena Islam merupakan agama kemudahan, maka Islam pun memperhatikan aspek ini. Wa syara'a lahal ahkam allati tudhamminu at-tawfiqa baina ada'il ibadati wal muhafazati ala salamatil insan. Islam pun mensyariatkan untuknya hukum-hukum yang hukum-hukum ini bisa menghimpun, bisa menggabungkan antara pelaksanaan ibadah sekaligus juga pemeliharaan terhadap keselamatan manusia. Ada hukum Islam tentang ibadah. Dalam kondisi sakit atau ada kondisi khusus tadi pun ada hukum Islam yang mengakomodasi itu, sehingga orang itu tidak memilih beribadah atau berobat misalnya, tapi dikerjakan semua dan tidak bertentangan. Ibadah tidak mengganggu, tidak menghambat penyembuhan. Demikian pula sebaliknya, orang berobat, orang menyembuhkan diri, orang memperban tadi itu bukan untuk menghalangi dia beribadah. Jadi semuanya bisa jalan. Makanya pembahasan tentang ini menjadi penting, Dan ini termasuk pembahasan yang jarang diketahui. Karena itu perlu kita tekankan betul. Ahkamul jabairi wal asaib, beberapa hukum tentang pembalut perban ini. Kita sebut saja pembalut atau perban, biar mudah. Yang pertama, baik sebelum itu beliau para penulis, para muallif sini menyampaikan dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji 'ala al-Mazhabil Imam Syafi'i rahimahullah taala bahwa
Al-maridul musabu bi jurhin aw kasrin qad yahtaju ila wad'i rubatin atau ribatin wa dawain 'alal jurhi awil kasri. Wa qad la yahtaj. Orang yang sakit yang terkena musibah, bisa luka atau patah tulang, itu kan kadang dia membutuhkan sesuatu untuk membalut, ya, membutuhkan obat untuk diberikan pada lukanya, ya, atau bagian anggota tubuh yang patah. Wa qad la yahtaju, tetapi kadang juga tidak perlu sampai seperti itu. Jadi ada luka yang harus memang dibalut, ada juga yang tidak. Nah, ini pembahasannya sekarang, bagaimana kalau dibutuhkan. Fa in ihtaja ila wad'i ribatin lazimahu fi hadhil halati salasatu umur. Ya. Kalau dia memerlukan atau membutuhkan untuk pembalut itu atau perban itu, maka ya dia harus melakukan 3 perkara dalam keadaan ini. Jadi dalam keadaan dia membutuhkan untuk dibalut, maka dia harus memperhatikan 3 perkara. Apa itu? Ini yang pertama. Ayaghsilal juz'as salima minal 'udwil musab. Dia tetap harus mencuci bagian yang normal, bagian yang sehat, bagian yang tidak luka, ya, dari anggota tubuh yang terkena. Misalnya tangan tadi kan luka, misalnya habis jatuh dari motor, ya. Sering orang jatuh motor itu kan ininya yang kena tuh, ya. Tapi kan tidak semua, bisa jadi hanya di bagian siku, ya, sebagian tangan yang misalnya jari-jarinya ini kan tidak, misalnya tuh. Maka yang tidak luka itu tetap wajib dicuci. Ketika wudhu itu tetap wajib dicuci. Adapun yang boleh tidak dicuci itu adalah bagian yang terluka tadi. Itu yang pertama. Jadi bagian yang normal, yang tidak terkena, itu tetap dicuci sebagaimana biasa. Yang kedua, ketentuan yang kedua, ayam saha ala nafsir ribati awil jabirati awil isabati kulliha. Dia harus mengusap ini, ya, seluruh bagian pembalut tadi atau perban itu. Ya, pembalut atau perban itu semuanya. Saya dibalut tadi kan, dibalut. Maka bagian itu tidak dicuci, tapi diusap. Ya, masih ingat ya perbedaan mencuci dengan mengusap. Kalau mencuci itu kita tampung air di tangan lalu kita siramkan, itu namanya mencuci. Gus atau al-ghuslu. Atau kita alirkan, buka keran kita alirkan, itu namanya al-ghuslu. Tapi kalau mengusap, al-mashu, itu air itu cukup tangan kita dibasahi. Sama kalau mengusap kepala itu kan bahasanya al-mashu atau mashu ra'si. Itu kita tidak tampung airnya, tapi kita cukup membasahi tangan, setelah itu kita usapkan. Nah, begitu juga dengan perban, ya. Jadi bukan perban itu disiram atau kita tampung air di tangan lalu kita, bukan, ya. Cukup tangan kita itu dibasahi, dan tidak harus basah sekali, ya. Bisa dibasahi sedikit lalu kemudian diusapkan di atasnya. Di bagian yang terkena yang diperban tadi. Jadi dia berwudu seperti biasa kan, misalnya tadi tangan kanan yang kena, ya. Ya, tangan kanan dia berwudu seperti biasa, kecuali pada bagian yang terkena perban itu. Dia hanya mengusap bagian atas, bagian permukaannya, ya. Nah, yang ketiga, ketentuan ketiga, ayatayammama badla ghuslil juz'il maridi 'inda wusulihi ilaihi bil wudu. Dia bertayamum sebagai pengganti mencuci bagian yang sakit ketika sampai pada bagian itu saat berwudu. Saya tadi tangan kanan, toh. Berarti kan yang lain dia wudu seperti biasa. Dia cuci tangan sampai pergelangan, toh. Dia berkumur-kumur, menghirupkan air ke hidung, dia keluarkan, biasa. Karena tidak luka yang bagian itu kan. Dia mencuci mukanya 3 kali, ya. Nah, sampai pada bagian tangan kanan yang luka tadi, yang ada perban, yang masih normal, yang masih sehat, tidak terkena luka, itu dicuci seperti biasa. Sampai pada bagian yang ada perban itu tidak dicuci, tapi diusap. Usap bagian.
Dan jangan lupa kita bertayamum untuk mengganti bagian yang dicuci ini. Begitu. Jadi ini kombinasi antara wudhu dengan tayamum. Bisa dipahami ya? Nah, jadi sampai pada bagian yang diperban itu dia usap. Setelah dia usap dia tayamum. Tayamum kan apa? Menggunakan debu, wajah sekali, tangan. Kalau dalam mazhab Syafi'i cukup sampai pergelangan tangan. Meskipun ya nanti kita bahas lah ya. Saya juga ada yang mensunahkan sampai di siku ya, tapi yang cukup sampai pergelangan tangan pun bisa. Jadi dia bertayamum. Setelah itu dia lanjutkan lagi bagian berikutnya. Nah, tangan kiri dah. Setelah itu kepala. Nah, bagaimana kalau ternyata bukan hanya tangan kanannya yang luka, ada juga di kakinya yang kanan, yang bagian wudhu. Kalau lututnya kan nggak apa-apa, itu bukan anggota wudhu. Ya, ternyata yang bagian apa jarinya misalnya tuh kena juga, diperban juga. Maka bagaimana? Maka seperti tadi juga. Setelah tadi kepala dia usap, nah sampai bagian kaki itu. Nah bagian yang sehat, yang tidak luka itu dicuci seperti biasa. Lalu bagian yang diperban itu diusap. Setelah itu dia bertayamum lagi. Bisa dipahami ya? Setelah itu dia cuci kaki yang kiri. Nah, ini ketika memang dia membutuhkan pembalut atau perban. Ya. Wa illam yahtaji ila wad'i ribatin 'ala al-udhil maksuri awil majruh. Kalau dia tidak membutuhkan ya untuk membalut, ya tidak perlu meletakkan pembalut atas anggota tubuh yang patah atau yang luka. Itu tidak harus dibalut. Berarti bagaimana? Wajib alaihi ayaghsila as-sahiha wa yatayammama 'anil jarihi idza kana la yastati'u ghusla mawdi'il illah. Dilihat, kalau yang luka tadi masih boleh terkena air, yang patah tadi masih bisa kenakan air, ya maka dia wudhu seperti biasa. Tapi kalau tetap tidak bisa, cuman tidak dibalut saja, kan ada luka misalnya toh, tapi lukanya nggak dibalut sama dia. Tapi tidak bisa kena air juga luka itu, maka bagaimana? Nah, mirip dengan tadi, yaitu yang wajib adalah dia mencuci bagian yang tidak terluka, bagian yang normal, yang sehat, dan tidak ada mengusap karena tidak ada pembalutnya. Jadi setelah dia, misalnya tadi tangan kanannya tuh yang luka tuh, tidak ada pembalutnya, hanya luka besar di sini. Maka dia mencuci seperti biasa bagian yang tidak luka, lalu bagian yang luka bagaimana? Ya nggak diapa-apain, nggak boleh diusap juga. Yang diusap itu kalau ada pembalutnya. Jadi setelah dia mencuci bagian yang normal, maka dia bertayamum. Ya? Nah, lalu melanjutkan lagi berikutnya. Itu kalau dia tidak mengenakan perban atau pembalut. Wa yajibu i'adatut tayammumi li salati kulli fardhin wa illam yuhdits. Nah, ini perlu catatan tambahan. Dia wajib mengulangi tayammum untuk dapat melaksanakan setiap sholat fardu, meskipun dia tidak berhadas. Karena ketentuan tayamum itu kan, tayamum itu hanya bisa digunakan untuk satu kali fardu. Tayamum gitu, dia kan keringanan. Jadi misalnya dalam ketentuan umum tayamum itu kan, misalnya kita tidak punya air, di waktu zuhur kita bertayamum, nanti waktu asar nggak ada air kita tayamum lagi meskipun belum berhadas. Ya, tidak bisa kita seperti wudhu. Tadi wudhu saya nggak batal, saya sholat lagi dengan wudhu yang sama, itu boleh. Tapi kalau tayamum hanya boleh untuk satu fardu. Nah, maka demikian pula ketika mengkombinasikan tayamum dengan berwudu ini dalam kasus mengusap pembalut atau perban. Meskipun dia tidak berhadas, begitu tiba waktu sholat fardu berikutnya, dia tertayamum untuk mengganti bagian yang dicuci tadi karena dibalut misalnya. Ya. Itu untuk sholat fardu. Kalau sholat sunnah tidak mengapa. Jadi kalau misalnya dia sholat duhur, dia sholat duhur,
dengan sebelum sholat duhur dia sholat sunnah dulu, nggak apa-apa. Setelah sholat sunnah dia sholat duhur. Setelah duhur ada sholat sunnah lagi, nggak apa-apa. Dengan tayamum yang sama tadi, nggak perlu dia. Begitu tiba waktu asar dia sholat sunnah qobliyah asar dulu. Dia belum tayamum pun nggak apa-apa, karena masih sholat sunnah asar. Nah, tapi untuk sholat asarnya dia wajib mengulangi tayamum tadi. Ya. Itu dengan catatan ya, jadi wala yajibu alaihi ghuslu baqil a'dha'i illa idza ahdas. Tidak wajib atasnya mencuci seluruh anggota yang wudu tadi kecuali jika dia telah berhadas. Jadi kalau tidak berhadas yang dia ulangi cukup tayamumnya. Adapun jika dia berhadas maka ya diulangi dari awal. Dia wudu kan? Sebagaimana kalau kita berhadas kita mengulangi wudu. Nah, apa dasar dari ketentuan ini? Ya, dalilnya ya, dalilu masyru'iyatil mashi 'alal jabair. Dalil disyariatkannya mengusap pembalut atau perban ini. Ini adalah riwayat hadis Nabi SAW dari riwayat Abu Dawud dari Jabir radhiyallahu anhu. Dalla 'ala masyru'iyatil mashi 'alal jabair ma rawahu Abu Dawud an Jabirin radhiyallahu anhu qala. Jadi dalil atas disyariatkannya ya mengusap pembalut atau perban ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Jabir, sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, Jabir ini bercerita, kharajna fi safar. Meskipun ini kasusnya mandi ya, kasusnya janabah, hadas besar, tapi bisa dipakai untuk hadas kecil. Ketentuan ini. Jadi kami keluar pernah pergi dalam sebuah perjalanan safar ya. Lalu fa asaba rajulan minna hajarun fashajjahu fi ra'si. Lalu apa? Ada seseorang di antara kami itu terkena batu. Dalam perjalanan itu kena kepalanya batu, bocor. Kepalanya bocor, ya. Berdarah, cucuran, luka. Infeksi, ya. Ternyata sumah talama, orang ini saat tidur itu ternyata dia janabah, dia mimpi basah. Nah, ini qadarullah. Kebetulannya pada saat dia tidur ternyata dia mimpi basah, dia junub. Fasa'ala ashabah, lalu dia pun menanyai sahabat-sahabatnya. Dia tanya teman-teman seperjalanannya, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum? Apakah kalian mendapatkan bagiku keringanan atau rukhsah untuk bertayamum? Gimana menurut teman-teman sekalian, apakah karena ini saya akan junub, ini kan harusnya mandi, cuman kepala saya ini kan bocor. Kalau kena air ini kan bagaimana? Apakah saya ini boleh bertayamum? Dia tanya teman-temannya. Ternyata apa yang dikatakan teman-temannya? Faqalu ma najidu laka rukhsah. Kami tidak mendapatkan untukmu rukhsah. Kami tidak mendapatkan keringanan. Wa anta taqdiru 'alal ma. Sementara engkau masih bisa menggunakan air. Itu kata teman-temannya. Singkat cerita, faqtasala, mandilah sahabat ini tadi. Orang yang tadi ini mandi, yang luka yang kepalanya bocor itu mandi dia. Famata, ternyata meninggal. Setelah mati. Setelah mandi, mati ya. Falamma qadimna 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ukhbira bidzalik. Saat kami datang kembali ke Madinah, bertemu dengan Nabi SAW, dikabarkanlah hal itu kepada beliau, disampaikan. Ada kejadian begini saat perjalanan itu, ada sahabat yang luka, lalu dia, ya, singkat cerita tadi, janabah, mandi, mati. Ya, termasuk tadi dia tanya teman-temannya begini-begini, tidak boleh tayamum katanya. Jadi tetap harus mandi menyirami itu tadi yang luka. Ya. Ternyata faqal, beliau bersabda, ini beliau marah nih, Nabi SAW marah ya. Qatalahumullah ala sa'alu idza lam ya'lamu. Ini ungkapan yang keras sekali. Mereka itu telah membunuhnya. Sahabat-sahabat tadi itu yang berfatwa tanpa ilmu itu. Makanya kita ini juga diingatkan ya. Jangan berfatwa kalau tidak punya ilmunya. Ya, kalau nggak tahu diam saja. Bilang saja tidak tahu, wallahu a'lam. Daripada memaksakan diri ngarang ya, menjawab sesuatu yang dia tidak pahami. Mereka telah membunuhnya. Qatalahumullah, ini ungkapan yang keras ya. Semoga Allah membalas mereka.
Itu kata Nabi SAW. Ala sa'alu idza lam ya'lamu. Ya. Mengapa mereka itu tidak bertanya kalau nggak tahu? Ya, jadi jangan sok tahu maksudnya. Ya. Kalau emang nggak tahu, jangan sok tahu, diam saja atau tanya orang yang tahu. Nah, ini memfatwakan sesuatu fatal pula. Meninggal kesian ini yang tadi. Fa inna ma syifa'ul 'ayyis su'al. Ya, karena sesungguhnya kata Nabi SAW, obatnya kebodohan itu bertanya. Obatnya ketidakjelasan, obatnya sesuatu yang samar, yang tidak diketahui itu adalah bertanya. Bukan sok tahu atau mengarang, ya, tanya. Kemudian beliau melanjutkan, inna ma kana yakfihi ayyatayammama wa ya'sira aw ya'siba ala jurhihi khirqatan thumma yamsaha 'alaiha wa yaghsila sa'ira jasadihi. Sungguhnya, ya, tidak lain cukup bagi dia itu untuk apa? Bertayamum, dia membalut atau melilit lukanya, mengikat lukanya, ya, dengan kain. Kemudian dia mengusap di atas kainnya itu yang pembalut itu dan mencuci seluruh tubuhnya. Jadi kalau mandi, untuk ketentuan mandi, bagian yang diperban itu nggak perlu disiram, ya, itu diusap saja. Ya, jadi dia bertayamum. Nah, khusus untuk mandi, kalau pembahasan tadi kan yang kita bahas kan hadas kecil, ya, berwudu. Khusus untuk mandi, tayamumnya itu bisa kapan saja. Bisa di awal, bisa di belakang, bisa di akhir. Tapi kalau untuk wudu, tayamumnya itu dalam mazhab Syafi'i dilakukan pada saat bagian giliran anggota tubuh yang diusap itu. Jadi kalau pas bagian tangan berarti setelah mencuci bagian yang normal tadi, yang sehat, mengusap yang dibalut, lalu kemudian tayamum. Setelah itu lanjut. Kalau mandi kan tidak harus tertib, toh. Kalau wudu itu harus tertib, makanya dalam mazhab Syafi'i urutannya harus sesuai. Tapi kalau kasus dalam hadis riwayat Abu Dawud dari Jabir radhiyallahu anhu, ini kan kasusnya mandi. Maka mandi itu dalam teks hadisnya di depan tayamumnya. Setelah tayamum, dia bisa mengusap membalutnya. Setelah itu dia mengusap mengusap kainnya yang dipakai membalut. Setelah itu dia mandi. Anggota tubuh yang lain dibasahi. Ya, tangannya kan tidak kena, toh, kakinya tidak kena, badannya kan tidak kena, maka itu tetap wajib dimandikan. Nah, itu ketentuannya, ya. Ini berdasarkan hadis tadi. Kemudian yang terakhir, ini sebelum kita diskusi, ya, kita baca dulu, ada ketentuan lagi, ya. Muddatul masyi 'alal jabirati wal isabah. Berapa lama mengusap, ya, rentang waktu mengusap pembalut dan perban ini? Berapa lama? Kalau kemarin kan mengusap 2 khuf itu masih ingat, ya. Kalau mukim sehari semalam. Kalau musafir bisa 3 hari 3 malam. Nah, gimana kalau mengusap pembalut ini? Khusus untuk mengusap pembalut ini, laisa lil masyi 'alal jabirati awil isabati muddatum muayyanah. Tidak ada, ya, untuk mengusap pembalut atau perban ini masa waktu tertentu. Tidak ada. Ya, selama dibutuhkan, mau sebulan, mau setahun, kalau memang dibutuhkan, ya dilakukan seperti itu. Bal yazillu ya yumsahu 'alaiha madamal uzru mawjudan. Tapi dia dapat terus mengusapnya selama uzur ada. Selama uzurnya ada. Kan beda-beda atau penyembuhan orang. Ada orang yang mungkin diperban 3 hari selesai, ada yang seminggu, ada yang bisa jadi sebulan lama. Apalagi kalau kasus patah tulang itu, orang dewasa patah tulang itu lama kan, lama dia di ini. Kalau anak kecil mungkin cepat karena regenerasi tulangnya relatif cepat. Tapi kalau orang dewasa itu kan pertumbuhan tulang itu lambat sekali, maka untuk penyembuhannya lebih lama. Jadi bisa relatif, bisa beda lah, ya. Namun sepanjang uzurnya ada, maka ketentuannya bisa dilakukan. Fa idza zalal uzr, kalau sudah hilang uzur, bi anindamalal jarh au wanjabaral kasr, misalnya telah sembuh, ya, mulai sembuh lukanya, ya, mulai pulih patahnya tadi, maka batalal mashu, sudah batal pengusapan itu, ya. Bisa dipahami, ya. Begitu hilang uzurnya, maka pada saat itu pengusapannya pun hilang. Wajibal ghusl
atau wa wajibal ghusl, wajib dia mencucinya. Fa idza kana mutawaddian wa batala mashuhu wajaba alaihi isabatul udwil mamsuhi wa ma ba'dahu min a'dha'il wudu'i mashan aw ghuslan hasabal wajib. Ini ada keterangan tambahan. Jika dia dalam keadaan punya wudu lalu batal pengusapannya, misal karena sudah sembuh, dokter menyatakan jam 10 pagi sudah bisa dilepas perbannya. Misal dah ada orang operasi, biasanya ada orang operasi mata kan, balut itu. Setelah dicek oleh dokter, oh jam 10 nanti sudah bisa dilepas. Ketika dilepas berarti ketentuan pengusapan tadi batal. Misalnya tadi dia masih ada pagi-pagi dia kan wudu tuh, tayamum segala macam, masih ada, tidak berhadas. Maka ketika dilepas dalam keadaan dia tidak berhadas, maka yang wajib dia lakukan adalah hanya mencuci bagian yang tadi diusap dan melanjutkan wudu, anggota wudu setelah itu. Misal yang dia usap, yang tadi misalnya operasi mata ini, berarti kan di sini dia ya, atau kepala atau tangan. Maka yang tangan ini yang dia tangan begitu dilepas, maka bagian ini sudah bisa dikenakan air, kan dinyatakan sudah sembuh. Berarti dia kenakan air di situ, tangan kanan. Setelah itu dia lanjut ke tangan kiri. Dia lanjutkan wudunya, kepala, telinga, kaki, gitu. Itu kalau dia ketika batal pengusapannya karena sudah sembuh, dilepas perbannya, ketika saat itu dia masih dalam keadaan berwudu, belum berhadas. Jadi dia tidak harus mengulangi, cukup dia lanjutkan. Tapi kalau ketika dilepas itu tidak dalam keadaan berwudu, memang dia sudah berhadas, ya maka kalau mau berwudu lagi ya diulang dari awal. Ya, bisa dipahami ya? Ya. Wa hukmul jabairi wahidun sawa'un kanatit taharatu min hadasin asghara aw hadasin akbar. Hukum tentang pembalut ini satu, artinya sama saja, baik itu bersuci dari hadas kecil atau hadas besar. Maka hadis yang dipakai tadi sama, hadisnya tentang hadas besar tapi juga berlaku untuk hadas kecil. Jadi mengkombinasikan antara tayamum dengan aktivitas menghilangkan hadas kecil atau hadas besar. Jadi bukan tayamum saja ya. Jadi kadang ada yang salah kaprah, oh karena tangannya luka dia tayamum saja. Bukan. Karena tadi dalam hadis Nabi SAW, riwayat Abu Dawud itu, sahabat itu tidak cukup hanya bertayamum. Tetapi setelah dia bertayamum, dia balut, dia cuci bagian tubuh yang, jadi bagian yang sehat itu tetap dimandikan. Ya, jadi kalau ada luka berarti apa? Bagian wudhu itu tidak dicuci, hanya diusap, tapi diganti dengan tayamum. Untuk bagian itu, tapi bagian yang lain tetap wudhu seperti biasa. Dan ini juga berlaku untuk hadas besar. Hanya saja ada tambahan, illa annahu fil hadasil akbar, hanya saja pada kasus hadas besar, misalnya tadi ya dia junub, ya. Lalu mandi berarti bagian ininya tadi tidak dimandikan toh, hanya diusap saja. Jika batolal masuk, kalau batal pengusapan, misalnya karena sudah sembuh, wajaba ghuslu maudhi'il isabati awil jabirati faqat wala yajibu ghuslu saywahu minal badani. Yang wajib itu adalah dia mencuci bagian yang bekas dibalut atau diperban saja. Setelah dia selesai buka perbannya, maka hanya bagian itu saja dia cuci. Tidak wajib mencuci seluruh tubuhnya. Maksudnya tidak wajib yang lain dimandikan. Kalau wudu, bedakan dengan wudu ya. Kalau wudu ketika ini dilepas, dia masih dalam keadaan wudu, maka apa yang dia lakukan? Ini dicuci, kemudian anggota wudu lainnya dilanjutkan, kepala dan seterusnya sampai selesai. Sementara kalau mandi tidak, kenapa? Karena dalam wudu ada ketentuan tertib. Sementara kalau mandi tidak ada.
Jadi yang tadi itu kasus mandi, apa yang sudah dia mandikan selain yang di sini itu sudah sah, sudah selesai. Ketika ini lepas, yang perlu dimandikan hanya bagian yang semula diperban. Yang lain sudah sah. Sementara dalam kasus wudu, ketika ini dilepas, maka bagian setelahnya pun menjadi harus diulangi. Itu sama dengan kasus yang tempo hari kita bahas. Ada orang berwudu, ya, dia berwudu. Ternyata selesai wudu, temannya kasih tahu, di bagian sinimu ini ada cat, tidak kena air. Maka apa yang dia lakukan orang ini? Apakah dia mengulang wudunya? Tidak harus. Cukup bagian yang kurang itu tadi, dia lepas tuh catnya tuh, dia bersihkan. Setelah itu dia cuci, karena bagian itu belum kena. Selanjutnya apa? Selesai? Tidak, dia lanjutkan bagian berikutnya, karena bagian berikutnya dianggap belum, karena harus tertib tuh. Karena ini belum tuntas, maka dianggap bagian berikutnya itu belum sah. Nah, jadi sama juga kalau kaki kanannya ternyata yang kena cat, berarti kaki kanannya dia bersihkan, dia siram, setelah itu kaki kirinya. Atau kalau dia tidak mau melakukan juga nggak apa-apa, karena kaki kiri dengan kaki kanan itu dianggap satu anggota. Tidak harus kanan duluan. Jadi kanan itu sunnah. Ingat pembahasan tuh? At-tayamun, memulai dari kanan itu sunnah saja hukumnya. Nah, gitu. Bagaimana kalau yang ada yang di tangan kirinya? Nah, sama juga. Kalau tangan kiri dia bersihkan, setelah itu ini dia kenakan, setelah itu dia kenakan lagi kepalanya. Gitu, ya. Jadi pada kasus wudu itu wajib tertib. Itulah sebabnya ketika selesai diperban dia buka, maka selain dia mencuci bagian itu, bagian anggota wudu yang lain dia kasus mandi tidak wajib tertib. Mandi kan begitu dah? Kaki duluan boleh, kepala duluan boleh. Kebetulan perban di tangan ya nggak apa-apa. Ya, anggap saja bagian ini bagian terakhir disiram. Ya, bagian yang sebelumnya sudah sah. Maka ketika dilepas maka cukup bagian yang diperban itu yang dicuci. Baik, sebetulnya masih ada sedikit tapi sampai di sini dulu ya. Kalau ada yang mau didiskusikan, saya buka kesempatan. Siapa tahu bingung ya, karena ini termasuk pembahasan baru. Ya, ya silakan. Saya bertanya bagaimana kalau seandainya ada dua anggota wudu yang itu memang yang mesti ada dua anggota bagian wudu yang diterima. Contohnya kan siku membasuh kan wajib dengan kaki. Apakah pada saat diterima itu pada saat membasuh apakah mengusap tangan ini bisa diganti dengan tayamum untuk kaki dengan tangan yang di bawah ini? Oh tidak. Jadi kalau kasusnya seperti tadi, anggota yang terkena pembalut itu lebih dari satu dan itu bukan anggota tubuh yang sama, maka tayamumnya juga lebih dari sekali. Jadi misalnya tangan kanannya dibalut, kan tadi kita kasih contoh tuh, kakinya juga dibalut. Maka pada saat sampai giliran tangan kanan, dia cuci bagian yang normal, kemudian yang ada pembalutnya dia usap, setelah itu dia tayamum. Ini tayamum untuk bagian pertama. Setelah itu dia lanjut lagi tangan kiri. Setelah itu dia lanjut lagi kepala, telinga, kaki kanan. Pas kaki kanan ada perban lagi. Berarti yang terkena perban itu tidak boleh disiram lagi kan? Dia siram atau dia cuci bagian yang normal, yang bisa kena air, yang perban dia usap, setelah itu dia tayamum lagi. Baru kemudian dia lanjutkan kaki yang kiri. Gitu ya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang peristiwa tadi, ada peristiwa yang terjadi kembali dari bahasa yang kenapa tadi kemudian ya seterusnya ceritanya
sesuai mati. Itu karena semacam ada kesalahan dari sekelompok tadi, karena dia sebenarnya harus tayang saja, karena sebenarnya sensitif untuk dikenal air. Kemudian dia mati langsung mati. Sebenarnya tersebut dari aspek tanggung jawab ini. Atau dia kata saya pikir apakah kelompok ini berdosa karena tidak tahu kurang tahu atau keburukannya. Atau bagaimana sehingga masalah Rasulullah. Maksudnya apakah berdosa karena ketidaktahuannya sehingga dia menyuruh yang sehingga mati, atau mungkin ada semacam hukum lain begitu. Iya. Gitu ya. Ya, baik. Kemudian ada yang kedua yang lebih ada satu kasus yang terjadi ya sekarang ini ada keluarga yang semacam sudah cukup lama diberi kuasa. Bahkan ya sebenarnya yang bersangkutan kalau saya ini awal dia belum kena penyakit tumor. Ya, tumor. Ya semacam tumor ganas. Jadi karena mungkin tidak bisa bergerak, ya kalau merasa di palu itu ya akan aman, dia bisa main. Tapi kadang-kadang juga semacam sudah tidak lagi fokus atau tidak cukup salah, bahkan ya kadang-kadang tidak salah lagi. Hasilnya tersebut karena bahkan kalau gerak itu gerak keluar lagi darah. Jadi kalau pada saat di palu, itu kan ya masih aman lagi. Tapi kalau gerak sedikit perubahan terus kurang lebih 12 tahun, luar biasa ya. Kemudian dalam kasus begini, apakah semacam dari segi hukum? Ya terus terang saya proses dia sudah tidak menjalankan salah semacam pasrah. Tapi dari segi usia, ya sudah usia paling. Dia sudah banyak untuk masalah salah. Bagaimana dalam kasus begini Pak? Di satu sisi dikenal penyakit yang kronis berat. Nah, sementara dia kalau kita dalam satu riwayat itu justru penyakit sebagai penghapus dosa. Sebenarnya dia tidak salah, tapi karena usia balik. Sebenarnya kemarin kita. Iya, baik. Ini pertanyaan yang pertama dari Prof. Harafa. Yang pertama berkaitan dengan hadis tadi, peristiwa ya. Jadi sekelompok orang memberikan fatwa yang keliru karena ketidaktahuan, lalu ternyata fatal, meninggal ya sahabat yang terluka tadi. Bagaimana ya? Apakah bisa dimaafkan kesalahan tadi itu karena ketidaktahuan atau bagaimana? Karena ternyata Nabi SAW itu marah. Nah, ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan sekelompok orang tadi itu memang salah. Itu salah. Memang dalam Islam itu ada namanya uzur bil jahl. Uzur karena ketidaktahuan ada. Tetapi tidak ada uzur bagi sikap sok tahu. Beda itu. Ya, uzur karena tidak tahu. Itu kan beda toh dengan sok tahu. Jadi kalau misalnya dia melakukan sesuatu salah karena dia tidak tahu, maka itu tidak mengapa. Tapi kan kasusnya ini mereka itu bukan tidak tahu, mereka sok tahu. Kalaupun tidak tahu, mestinya sikap itu adalah bertanya. Tanya atau diamkan dulu saja kasusnya, nanti pulang baru bisa ditanyakan. Kan bisa begitu. Apalagi ini kan menyangkut sesuatu yang lumayan parah, bisa berkonsekuensi besar dan memang fatal, meninggal sini orangnya. Hanya saja memang nanti kalau kita terapkan dalam pembahasan pidana Islam, ini kan memang kasus meninggal dunia, tetapi tidak bisa digolongkan dalam kasus pembunuhan, gitu ya. Jadi tidak masuk kategori pembunuhan. Pembunuhan bisa masuk, tapi namanya pembunuhan bukan pembunuhan amdan, bukan pembunuhan sengaja yang hukumannya itu hukuman qisas, hukuman mati, bukan. Tetapi hukumannya kalaupun dihukumi sebagai kasus pembunuhan ya karena kelalaian, itu bisa dikenakan diat namanya. Ya, itu dari sisi pemaafannya seperti itu. Dari sisi pemaafan. Tapi sikap sok tahu itu tadi bahaya betul. Ya, apalagi kalau berkaitan dengan sesuatu yang bisa berkonsekuensi serius. Maka betul-betul namanya medan fatwa itu tidak sembarangan. Ya, ulama yang ahli fikih sekalipun belum tentu layak berfatwa. Karena fatwa itu konsekuensinya lebih berat daripada sekedar mengeluarkan pandangan fikih begini. Ya. Baik, kemudian yang kedua,
tentang apa tadi yang kedua ya? Oh ya, ada orang sudah kena penyakit kronis sudah sangat lama dan itu menyulitkan dia untuk melaksanakan sholat sebagaimana mestinya. Lalu kemudian bagaimana itu ya? Sebetulnya begini, sholat itu nanti kita akan insya Allah sampai di situ. Sholat itu adalah ibadah dalam Islam yang betul-betul tidak ada uzur untuk meninggalkannya selama yang bersangkutan masih sadar. Boleh itu kalau tidak sadar lagi, koma atau gila, itu boleh tidak sholat. Tapi sepanjang kesadaran itu masih ada, maka wajib dia apa? Melaksanakan sholat. Hanya saja pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan. Kalau kasus tadi dia harus berbaring, ya dia berbaring, tidak perlu bergerak, cukup berisyarat dengan mata. Kalau matanya juga sudah nggak bisa, ya dalam hati saja. Nah, itu yang paling parah. Dia nggak bisa wudhu lagi, bagaimana? Diwudukan oleh orang lain. Tidak ada orang lain pada saat waktu sholat tiba, bagaimana? Nah, dia berwudhu dalam hatinya. Nah, dia sudah nggak bisa bergerak, nggak ada orang yang bisa wudukan. Begitu. Ya, jadi itu faqidut taharat tahuratain. Jadi dia tidak bisa mendapatkan, dia nggak bisa wudhu, nggak bisa tayamum juga. Akhirnya apa? Jadi dia laksanakan sholat sebagaimana kondisi itu. Ya. Baik, ikhwafillah rahmatullahi alaikum. Itu saya tambahkan sedikit lagi terakhir. Saya ada 4 baris ini soalnya. Ya, yajibu ala wadi'il jabiratil qada'u fil mawadi'it taliyah. Nah, ini ada keterangan tambahan. Ini penting betul, ya. Meskipun sudah diamalkan yang tadi itu, tapi ada kewajiban bagi orang yang menggunakan pembalut itu untuk mengqadha dalam kondisi 3 keadaan. Jadi meskipun dia sudah kerjakan, dia tetap wajib sholat, tapi nanti wajib mengqadha. Kalau apa? Yang pertama, idza wada'aha ala ghairi tuhrin wa ta'azzara naz'uha. Kalau dia memakai pembalut itu dalam keadaan berhadas. Ya, dan dia beruzur melepaskan untuk wudu lagi. Nah, jadi idealnya kita memakai pembalut itu dalam keadaan suci dari hadas. Nah, tapi kan tidak banyak orang yang begini. Orang yang menjaga wudhu itu kan jarang. Apalagi yang namanya kecelakaan itu kan namanya kecelakaan tidak terduga. Sementara naik motor jatuh. Bisa saja pada saat itu dia langsung dibawa rumah sakit, tidak sadar, langsung diperban, kan begitu. Berarti ya, semua sholat yang dia laksanakan dalam keadaan terperban itu dalam mazhab Syafi'i, kalau mengikuti pandangan ini maka wajib diqadha ketika nanti dia sudah pulih kembali. Nah, makanya disinilah pentingnya kita itu menjaga wudhu. Ya, salah satu kegunaan. Kalau sampai kejadian seperti ini, ya, kita tidak perlu mengqadha lagi. Kalau 5 hari tidak salah, Iya, diqadha 5 hari. Bisa. Kemudian yang kedua, kita tuntaskan dulu. Ada 3 keadaan yang dia harus mengqadha. Yang kedua, au kanat fi a'dha'it tayammumi ya al-wajhi awil yadaini. Ya. Bagian yang diperban, bagian yang dibalut itu adalah anggota tayamum. Misalnya wajah. Seperti tadi ya kasus operasi mata itu. Wajahnya yang diperban. Nah, bagaimana dia tayamum kalau wajahnya tertutupi? Bisa dipahami? Maka nanti dia tetap wajib mengqadha. Ya. Itu keadaan yang kedua. Satu lagi ya, keadaan terakhir yang dia juga wajib mengqadha adalah idza akhazat minas sahihi aktsara min qadril istimsak. Kalau bagian dari tubuh yang sehat yang dibalut itu ternyata lebih banyak ya, dia mengambil bagian anggota tubuh yang sehat daripada yang dibutuhkan sekedar untuk istimsak, untuk mengikat. Jadi misalnya gini, kalau mata itu tangan lah, misalnya tangan tuh, nah, itu kan kadang dia butuh penopang, ya kadang butuh diikat juga di sininya ya. Artinya bagian yang sehat pun itu tetap diikat, dibalut tuh. Kan bukan hanya lukanya yang dibalut kan,
Bisa saja di sini ada luka tapi di sini tidak. Nah, jadi gimana? Perlu nggak di sini juga dibalut? Apakah tidak cukup hanya di sini? Kalau mencukupi hanya di bagian sini, lalu dia membalut lebih, maka dia wajib mengqadha. Jadi prinsipnya adalah yang dipakai untuk membalut itu cantolannya kalau diperlukan itu secukupnya. Jangan berlebihan. Nah, ini tugasnya tenaga kesehatan sebetulnya. Nah, kesehatan itu kalau di rumah sakit jangan membalutnya berlebihan ya, agar tidak terkena keharusan untuk mengqadha lagi ya. Wallahu alam bishawab ya. Ini kalau masih ada pertanyaan ya, ini karena saya ada satu lagi ya, silakan. Kalau umpamanya tadi dia sadar, setelah 3-4 hari tadi lukanya itu karena tidak sadar, tiba-tiba langsung meninggal, apakah bisa diganti oleh keluarganya bukan mengobati? Oh, tidak perlu. Kalau dia koma, ada orang kecelakaan koma, dan selama koma nggak pernah sadar lagi, meninggal, nggak apa-apa. Tidak perlu ada yang mengganti sholat dia, karena sebetulnya dia tidak terkena kewajiban menggantinya karena belum tidak pernah sadar. Nah, sama juga orang gila kan, orang dia menjadi gila dan gilanya sampai mati, ya selesai berarti kan, begitu. Tidak perlu ada yang mengganti karena tidak terkena kewajiban dia. Wallahu a'lam bishawab ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita cukupkan dulu ikhwafil. Nanti kalau masih ada pertanyaan kita sambung di pertemuan mendatang ya. Saya lihat di Zoom juga tidak ada yang atau ada yang mau bertanya di Zoom mungkin? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Insyaallah pembahasan berikut masuk pembahasan tentang mandi ya. Mandi janabah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.